Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Faizatul Solihah, NIM D2B0230041. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil observasi yang saya lakukan di MA Rodotul Sudan. Hasilnya adalah sebagian besar siswa menyatakan bahwa matematika merupakan pelajaran yang penting, namun cukup sulit dipahami. Kesulitan yang dialami umumnya berkaitan dengan banyaknya rumus, konsep yang abstrak, serta kurangnya pemahaman terhadap cara menyelesaikan soal. Selanjutnya ada materi seperti aljabar, integral, barisan, dan deret aritmetika adalah yang paling sulit dipahami siswa. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu materi yaitu barisan dan deret aritmetika yang saya akan jelaskan lewat video. Tonton videonya bersama-sama ya teman-teman. Let's go! Hai teman-teman, dari pembahasan video sebelumnya mengenai hasil observasi yang dilakukan di sekolah SMA tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa materi yang masih kesulitan. Salah satunya adalah materi aritmetika, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, apa sih aritmetika itu? Aritmetika adalah suatu barisan atau deret yang memiliki selisih sama. Nah, ini bisa disimbolkan dengan huruf B. Jadi B sama dengan selisih sama. Kita langsung ke contohnya ya. Misal ada 3, 6, 9, 12, 15. Nah, selisih angka 3 ke 6 ini kan 3 ya. Nah, 6 ke 9 juga 3. Jadi bedanya itu sama dengan 3. Nah, kita juga menemukan rumus baru nih teman-teman. Jadi rumusnya adalah B sama dengan U1 dikurangi U2, atau seterusnya bisa U2 dikurangi U3 dan seterusnya. Jadi rumusnya ini. Nah, kita bisa ketahui juga U itu adalah suku ya teman-teman. UN itu adalah suku terakhir. Jadi suku terakhirnya di sini adalah 15 berarti. Di sini kan suku. Nah, kalau U1 berarti itu ada angka 3. Terus U2 itu ada angka 6. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar A itu apa sih? A itu adalah suku pertama. Nah teman-teman, di deret aritmetika itu sendiri kita dapat mencari nilai UN-nya itu. Nilai UN adalah suku keberapa gitu. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, ini rumus dari UN. Misalnya kita akan mencari nilai suku ke 3, jadi U3 sama dengan A-nya adalah A itu kan suku pertama ya teman-teman. Berarti suku pertamanya di sini adalah 3. Jadi 3 plus N-nya itu ini 3 min 1 kali di sini bedanya 3 ya. Berarti ditulis di sini 3. Jadi 3 plus 6. Hasilnya 9. Jadi suku ketiga adalah 9. Jadi sama ya teman-teman. Suku ketiganya ini 9. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai SN. SN di sini adalah jumlah keseluruhan suku. Nah, rumus dari SN sendiri adalah N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini berarti rumusnya SN ya teman-teman.
misal contohnya kita ambil dari ini ya. Jadi SN. Nah, kita ingin mencari jumlah keseluruhan suku dari suku ketiga. Jadi SN 3, suku ketiga sama dengan N-nya itu berarti 3 per 2 dikali 2. Berarti A itu kan suku pertama. Nah, suku pertama yang di sini adalah 3. Jadi kita tulis 2 kali 3 plus N-nya itu 3, jadi 3 min 1. Bedanya kita beda yang seperti ini tadi ya teman-teman. Jadi bedanya itu ada 3. Jadi bedanya ada 3. Tinggal kita jumlahin, hasilnya itu 36 bagi 2 sama dengan 18. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang singkat gitu kan. Ada 3 plus 6 plus 9. Kalau dihitung secara manual itu kan 18 nih teman-teman. Tapi kenapa kita harus pakai rumus? Nah, misal kalau kita menghitung sukunya itu sampai suku ke-10, suku ke-12, suku ke-15, nah kita harus menggunakan rumus untuk mencari cara simpelnya gitu. Karena kan nggak mungkin kita mencari cara yang lebih ribet seperti ini. Nah teman-teman, sebenarnya SN ini ada 2 rumus. Rumus yang kedua itu adalah N per 2 dikali A plus UN. Nah ini adalah ketika kita sudah mengetahui hasil UN-nya nih. Jadi cara simpelnya atau mungkin ini cara cepatnya juga sih pakai rumus ini. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui cara menentukan UN, cara menentukan SN, di sini kita akan mencari sisipan. Nah, maksudnya di sini di barisan dan deret aritmetika itu ada yang namanya sisipan. Nah, sisipan itu misal nih angkanya sama ya 3, 6, 9, 12, 15. Antara bilangan atau angka dari 3 dan 6 kita bisa sisipkan 2 gitu. Kita sisipkan 2, di sini juga 2, di sini 2, dan di sini juga 2. Kita bisa menyebutnya di sini adalah K. K itu adalah bilangan sisipan. Jadi K-nya di sini itu adalah 2. Nah, misalnya pasti akan muncul pertanyaan. Jadi kalau masuk sisipan berarti bedanya sama dong. Nah, memang bedanya itu sama. Jadi kita menemukan rumus baru yaitu B aksen sama dengan B plus K. B per K plus 1. Di sini B-nya itu adalah beda yang lama dibagi K plus 1. Jadi beda yang lama di sini kan 3 ya teman-teman. Jadi 3 dibagi di sini kan bedanya 2. Beda. Maksudnya di sini K-nya itu adalah 2. Jadi 2 plus 1. Jadi sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Jadi B aksennya itu beda yang barunya di sini adalah 1. Oke teman-teman, setelah kita mencari beda yang baru, nah pasti kita akan ini bilangan yang baru apa sih, apa aja gitu, ada berapa gitu. Nah makanya kita menemukan rumusnya itu adalah N aksen sama dengan N plus N min 1 dikali K. N aksen ini adalah banyak bilangan baru. Jadi misalnya N aksen gitu. N di sini adalah jumlah dari bilangan yang lama. Bilangan yang lama itu kan jumlahnya ada 3, 6, 9, 12, 15. Jadi bilangan yang lama ini adalah 5. Jadi jumlahnya 5 plus 5 min 1 dikali K-nya di sini kan 2 ya teman-teman. Berarti ditulis 2. Jadi 5 plus dengan 8. Jadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi jumlah atau banyak bilangan yang baru itu adalah 13 gitu. Jadi cara simpelnya gitu. Pasti kalau kita dituliskan berarti di sini adalah 3. Karena tadi bedanya itu 1, maka setelah 3 itu adalah 4, setelah 4 adalah 5, setelah 5 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai nanti terakhir angka 15.
setelah kita membahas mengenai ada UN, ada SN, ada sisipan, di sini aku akan memberikan contoh soalnya gitu. Yang pertama, contoh soal. Soal nomor 1, ada suatu bilangan atau deret aritmetika yaitu 7, 11, 15, titik-titik plus 203 sama dengan X. Nah, di sini berapa jumlah X? Jadi kita disuruh mencari berapa jumlah X. Di sini kita bisa ketahui dulu nih. Jadi A-nya itu adalah 7. Nah, A itu ingat ya teman-teman. A itu adalah suku pertama. Suku pertama yang di sini adalah bernilai 7. Terus kita bisa cari nih bedanya berapa. Bedanya di sini kan udah kelihatan ya teman-teman. Dari 7 ke 11, terus 11 ke 15, kita bisa lihat bahwa bedanya itu ada 4. Jadi bedanya itu angka 4. UN-nya, UN itu adalah suku terakhir. Suku terakhir di sini juga sudah diketahui yaitu 203. Nah, kita langsung aja teman-teman di sini adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi 203 sama dengan 7 plus N-1 kali 4. 196 sama dengan 4N per min 4 sama dengan 200 sama dengan 4N. Jadi N sama dengan 50. Jadi N-nya itu ada 50. Jadi berapa banyak sukunya di sini? Itu ada 50 suku. Nah, kita mencari SN. Berarti X di sini kan kita mencari SN ya. Jadi SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, di sini kan N-nya itu berarti S50 ya. Jadi 50 per 2 dikali 2 dikali 7 plus N-nya itu adalah 50 dikurangi 1 dikali B-nya 4 gitu. Jadi 25 dikali 210 sama dengan 5250. Jadi banyak suku pada soal berikut ini adalah 5250. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi soalnya ada suatu barisan atau deret aritmetika yang nilainya 3 plus 6 plus 9 plus titik-titik plus X sama dengan 165. Jadi di sini kita mencari suku X-nya. Di sini kita mencari suku X-nya, teman-teman. Jadi mencari suku terakhirnya. Jadi di sini udah diketahui A-nya itu ada 3, terus B-nya itu ada 3. SN-nya di sini ada 165. Yang belum diketahui adalah UN. Jadi U suku terakhir. Jadi UN itu adalah suku terakhir. Jadi SN rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali G. Jadi SN-nya itu kan 165 sama dengan N-nya belum diketahui, jadi tulis N per 2 dikali 2 dikali 3 plus N-1 dikali 3. Jadi sama dengan 165 sama dengan N per 2 terus dikali 6 plus 3N min 3. Jadi
330 sama dengan 3n plus 3n kuadrat. Ini cara cepatnya ya teman-teman. Terus 0 sama dengan 3n kuadrat plus 3n min 330. Nah, untuk lebih ringkasnya ini kita sederhanakan dengan dibagi 3. Jadi semua ini kita bagi 3. Jadi hasilnya itu adalah 0 sama dengan n2 plus n min 110. Jadi 0 sama dengan n plus 11 dan n min 10. Jadi n sama dengan 10. Jadi di sini kita dapat n itu adalah 10. Maka dapat kita cari U10 sama dengan A plus n min 1 dikali B. A di sini ada 3 plus n-nya itu 10 min 1 dikali B. Jadi 3 plus 9 dikali bedanya ini berarti ada 3. Jadi dikali 3. Jadi 3 plus 27 sama dengan 30. Jadi U10 ada 30. Jadi nilai dari U10 adalah 30. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah suku ketiga suatu deret aritmetika adalah 12 dan suku ke-8 adalah 18. Tentukan suku pertama, suku ke-10 dan jumlah 10 suku. Nah, berarti di sini kita dapat diketahui U3-nya itu ada 12. Terus U8-nya itu ada min 18. A-nya itu suku pertamanya belum diketahui. Jadi U10-nya juga belum diketahui dan E10-nya belum diketahui. Maksudnya di sini harus kita cari ya teman-teman. Nah, kita langsung aja di sini U3 sama dengan A plus 2B sama dengan A plus 2 kali B sama dengan 12. Terus di sini A plus 7B sama dengan min 18. Jadi ini kita di sini A plus 7B. Terus dikurangi dapatnya min 5B sama dengan 30. Jadi B sama dengan min 6. Jadi udah ketemu nih bedanya itu min 6. Nah, untuk mencari A, jadi A di sini adalah A plus 2 min 6 sama dengan 12. Terus A sama dengan 24. Jadi A-nya di sini adalah 24. Kita langsung masuk ke berapa suku ke-10. Suku ke-10 berarti U10 sama dengan A plus n min 1 dikali B. A-nya sudah ketemu 24 plus n min 1, n-nya 10 min 1 dikali bedanya ada min 6. Jadi 24 plus 9 dikali min 6. Jadi 24 plus 9 dikali min 6 berarti. Jadi 24 plus min 54. Hasilnya adalah min 30. Terus kalau kita mencari nilai Sn itu adalah rumusnya n per 2 dikali A plus U10. Berarti U10 ya, UN masuk di sini berarti U-nya itu kan sampai 10, jadi ditulis U10. Jadi Sn sama dengan n-nya itu adalah n-nya itu berarti 10 per 2 dikali nilai pertamanya di sini adalah 12. Nilai pertamanya di sini adalah 24 plus di sini berarti U10. U10-nya itu adalah min 30.
min 30. Jadi 10 per 2 dikali 24 plus min 30. Jadi ini 6 ya. Ini 6. Ini 6. Jadi 60 per min 60 ya. Min 60 dibagi 2 sama dengan min 30. Jadi hasilnya adalah min 30. Oke teman-teman, setelah kalian melihat video penjelasan tersebut dan ada contoh soalnya, di sini saya memberikan latihan soal. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya latihan soalnya setelah saya sudah menjelaskan beberapa contoh di video sebelumnya. Oke teman-teman, setelah kalian melihat penjelasan materinya, ada contoh soalnya, dan juga lengkap dengan latihan soalnya. Jadi kesimpulannya adalah barisan aritmetika adalah susunan bilangan dengan pola penambahan tetap, sedangkan deret aritmetika adalah jumlah dari barisan tersebut. Jadi kita bisa menghitung suku ke n dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, dan menghitung jumlah n suku dengan Sn sama dengan n per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Sekian, terima kasih atas teman-teman yang sudah melihat video saya dan mendengarkan video saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau menerangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.